Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas PPT kami dalam bentuk video mengenai filsafat yang terkait dengan ilmuwan-ilmuwan penting dalam tugas sejarah. Judul tugas kami yaitu Isaac Newton dan teori gravitasi. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu, dengan hormat saya sebutkan nama beliau yaitu Ibu Bernawati SPD MPD selaku pembimbing mata kuliah ini. Dalam materi presentasi kali ini, kami di kelompok 1 beranggotakan 3 orang, yaitu Muadnan dengan NIM 252300003 dan teman saya Lilis Dayanti dengan NIM 251230002 dan teman saya yang terakhir yaitu Fani dengan NIM 251230001. Materi pembahasan kami yaitu tentang pengertian teori gravitasi, latar belakang sejarah, ontologi, epistemologi, aksiologi, keterbatasan teori Newton, dan yang terakhir, diskusi. Latar belakang teori gravitasi yang dirumuskan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1687 menyatakan bahwa setiap benda di alam semesta yang memiliki massa akan saling menarik satu sama lain dengan suatu gaya. Gaya tarik inilah yang disebut gravitasi. Rumusan masalah. Bagaimana teori gravitasi universal Newton berhasil menyatukan mekanika terrestrial bumi dan mekanika celestial langit yang sebelumnya terpisah dalam pandangan ilmiah. Masalah ini akan dijelaskan di materi nantinya. Manfaat. Yang pertama itu peluncuran roket. Perhitungan yang tepat mengenai kapan dan di mana harus meluncurkan roket sangat bergantung pada kemampuan untuk memprediksi tarikan gravitasi bumi, matahari, dan bulan. Yang kedua, penentuan orbit satelit. Hukum gravitasi digunakan untuk menghitung lintasan dan ketinggian yang tepat bagi satelit komunikasi, GPS, dan satelit cuaca. Pengertian teori gravitasi dikemukakan oleh Isaac Newton. Teori ini menyatakan bahwa setiap benda bermassa saling menarik satu sama lain dengan gaya yang proporsional dengan produk massa keduanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Teori gravitasi menurut Isaac Newton yang dikenal sebagai hukum gravitasi universal adalah fondasi fisika klasik yang dikemukakan pada tahun 1687 dalam bukunya Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Teori ini menjelaskan gravitasi sebagai gaya tarik-menarik universal antara semua benda bermassa. Hukum gravitasi. Rumus matematisnya adalah F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. F dimana gaya tarik-menarik gravitasi atau N. M1 dan M2 massa kedua benda atau kilogram. R jarak antar pusat kedua benda atau meter. G konstanta gravitasi universal. Gaya ini berbanding lurus dengan hasil kali massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Artinya, semakin besar massa, semakin kuat gaya tarikannya. Semakin jauh jarak, semakin lemah gaya tersebut menurun secara kuadratis. Gaya ini selalu menarik atau tidak tolak, dan arahnya searah garis yang menghubungkan kedua pusat benda karena berbanding terbalik dengan R kuadrat atau kuadrat jarak. Gaya gravitasi menurun drastis seiring jarak bertambah, misalnya 2 kali jarak berarti gaya seperempatnya. Gaya dan massa. Gaya massa berbanding terbalik dengan kuadrat jarak menggambarkan kombinasi dua prinsip dasar dalam fisika klasik. Ini bukan satu hukum tunggal, melainkan gabungan dari hukum Newton 2 untuk menghubungkan gaya dan massa, dan hukum kuadrat terbalik untuk
ketergantungan pada jarak sering terlihat pada gaya gravitasi atau elektromagnetik. Hal ini merujuk pada hukum Newton II atau hukum gerak kedua Newton yang dinyatakan oleh Isaac Newton pada abad ke-17. Hukum ini menjelaskan dinamika benda, seperti mengapa mobil berat membutuhkan tenaga mesin lebih besar untuk berakselerasi dibandingkan mobil ringan. Jika tidak ada gaya luar, benda ini akan tetap diam atau tidak bergerak. Gitulah istilahnya. Lurus beraturan sesuai hukum Newton 1. Contoh, seperti saat Anda mendorong troli belanja kosong, masanya kecil. Gaya kecil sudah cukup untuk mempercepatnya. Jika troli penuh, maka masanya besar atau beratnya bertambah. Anda butuh gaya lebih besar untuk percepatan yang serupa, untuk memberikan dorongan lebih kepada benda tersebut. Latar belakang sejarah. Isaac Newton atau Sir Isaac Newton adalah salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Lahir pada 4 Januari 1643 menurut kalender Georgian, sedangkan 25 Desember 1642 menurut kalender Julian, di Wordsworth, Lincolnshire, Inggris. Newton dikenal sebagai fisikawan, matematikawan, astronom, filsuf alam, alkemis, teolog, dan penemu. Ia meninggal dunia pada 31 Maret 1727 di Kensington, London, pada usia 84 tahun, dan dimakamkan dengan hormat di Westminster Abbey sebagai simbol kontribusinya sebagai ilmu pengetahuan alam. Kehidupan awal dan pendidikan Isaac Newton itu, Newton lahir prematur dalam keluarga petani sederhana. Ayahnya, Isaac Newton, meninggal 3 bulan sebelum kelahirannya, dan ibunya, Hannah Ayscough, meninggal lagi ketika Newton berusia 3 tahun, meninggalkannya bersama kakek neneknya. Masa kecilnya penuh kesulitan, termasuk isolasi sosial, tetapi ia menunjukkan ketertarikan awal pada mekanika sederhana seperti membuat model kincir angin. Pada 1661, Newton masuk ke Trinity College, Cambridge, di mana ia belajar filsafat alam Aristoteles dan karya-karyanya di Galileo serta Descartes. Ia lulus sebagai sarjana pada tahun 1665 dan segera menjadi Lucasian Professor of Mathematics pada 1669, menggantikan Isaac Barrow. Pandemi wabah memaksa Cambridge tutup, dan Newton kembali ke Oxford, di mana ia mengembangkan ide-ide revolusioner tentang kalkulus, optik, dan gravitasi. Newton adalah seorang yang tertutup dan pemalu, sering menghindari kritik meski jeniusnya tak terbantahkan. Ia juga terlibat dalam alkimia dan teologi, menurut ribuan halaman tentang Alkitab, meski banyak yang rahasia hingga kematiannya. Terinspirasi dari Galileo dan Kepler. Galileo dikenal sebagai bapak fisika modern, merevolusi pemahaman tentang gerak melalui eksperimen. Ia menolak pandangan Aristoteles bahwa benda berat jatuh lebih cepat dan membuktikan bahwa semua benda jatuh dengan percepatan sama di vakum, seperti eksperimen miring dari Menara Pisa. Meski legenda, Newton mengadopsi dan memperluas konsep Galileo tentang inerte. Benda cenderung mempertahankan geraknya tanpa gaya luar, yang menjadi dasar hukum Newton 1. Galileo menggambarkan gerak parabola, proyektil seperti bola yang dilempar, yang Newton gunakan untuk memodelkan orbit planet sebagai elips. Terinspirasi dari Johannes Kepler, hukum orbit planet. Kepler
astronom Jerman, bekerja dengan data pengamatan Tycho Brahe dan menemukan 3 hukum gerak planet pada awal abad ke-17. Hukumnya menjelaskan orbit elips bumi dan planet lain mengelilingi matahari. Nah, apa pengaruhnya pada Newton? Ini terkait pada hukum Kepler 1, yaitu orbit elips. Planet bergerak dalam elips dengan matahari di salah satu fokus. Newton menggunakan ini untuk membuktikan bahwa gaya sentripetal atau menuju pusat menyebabkan orbit elips bukan lingkaran sempurna seperti Kopernikus. Kisah apel jatuh dan pemicu ide gravitasi Newton. Kisah tentang Isaac Newton dan apel yang jatuh adalah salah satu anekdot paling terkenal dalam sejarah sains. Ini seringkali digambarkan sebagai momen eureka yang memicu penemuan hukum gravitasi universalnya. Meskipun kebenarannya sedikit lebih kompleks daripada sekadar satu apel yang jatuh secara tiba-tiba, kisah ini memiliki dasar faktual dan menjadi simbol penting bagaimana Newton memandang dunia. Menurut cerita yang saya baca, pada tahun 1666 ketika Newton berusia 23 tahun, ia sedang duduk di bawah pohon apel di kebun rumah keluarganya. Sebuah apel jatuh dari pohon dan mengenai kepalanya, atau hanya terlihat jatuh di dekatnya. Kejadian sederhana ini memicu pemikiran mendalam Newton, dan dia bertanya, mengapa apel selalu jatuh tegak lurus ke tanah, dan mengapa apel tidak terbang ke samping atau ke atas? Apakah ada kekuatan tak terlihat yang menarik apel ke bumi, dan apakah kekuatan yang sama ini juga menjaga bulan tetap mengorbit bumi, dan planet-planet tetap mengorbit matahari? Dari sini, Newton merumuskan idenya tentang gaya tarik universal yang ia sebut gravitasi. Menyatukan hukum bumi dan langit. Newton lah yang pertama kali secara definitif membuktikan bahwa hukum fisika yang sama berlaku dimanapun di alam semesta, baik itu apel yang jatuh ke bumi maupun untuk bulan yang mengorbit bumi atau planet yang mengelilingi matahari. Nah, bagaimana Newton menyatukan keduanya? Newton menyimpulkan bahwa setiap dua massa di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang sebanding dengan produk massa mereka yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau di antara mereka. Ontologi dalam filsafat merujuk pada studi tentang hakikat atau esensi sesuatu. Apa yang membuatnya ada, bagaimana ia berpulsasi, dan realitas dasarnya. Dalam konteks hukum gravitasi Newton, ontologi berfokus pada hakikat gravitasi sebagai gaya fundamental alam semesta. Ontologi realitas fisik ini melampaui fisika empiris, menanyakan apakah realitas fisik adalah primer, dasar segalanya, atau sekunder, tergantung pada ide, pikiran, atau konstruksi sosial. Dalam konteks diskusi kita sebelumnya tentang gravitasi Newton dan keteraturan alam semesta, ontologi ini menjelaskan mengapa hukum fisik seperti gravitasi F sama dengan G M1 M2 atau R2 bersifat tetap dan pasti. Realitas fisik adalah struktur koheren yang diatur oleh prinsip esensial dan universal. Alam semesta diatur oleh hukum tetap dan pasti. Pernyataan bahwa alam semesta diatur oleh hukum tetap dan pasti mencerminkan pemahaman mendalam tentang keteraturan kosmos yang telah dibahas dalam sains, filsafat, dan agama. Hukum-hukum ini bersifat konsisten, universal, dan tidak berubah, memastikan kestabilan dari skala atom hingga galaksi.
Dalam konteks diskusi kita sebelumnya tentang gravitasi Newton, ini selaras dengan ide bahwa gaya universal seperti gravitasi F sama dengan Gm1, m2, atau R2 adalah contoh hukum tetap yang mengatur gerak benda di bumi dan langit. Epistemologi, empirisme, pengetahuan dari pengenalan, observasi dan eksperimen. Newton tidak hanya berpikir, tetapi ia mengamati fenomena fisik. Induksi, dari banyak observasi fisik, apel selalu jatuh, planet selalu bergerak dalam ellipse. Verifikasi empiris, setelah merumuskan hukumnya, prediksi dari hukum gravitasi. Observasi, empirisme, pengetahuan dari pengalaman, observasi dan eksperimen. Newton tidak hanya berpikir, tetapi ia mengamati fenomena fisik. Induksi, dari banyak observasi fisik, apel selalu jatuh, planet selalu bergerak dalam ellipse. Verifikasi empiris, setelah merumuskan hukumnya, prediksi dari hukum gravitasi. Eksperimen, Galileo 1564 sampai 1642. Bapak fisika modern menentang teori Aristoteles yang menyatakan benda berat jatuh lebih cepat daripada yang ringan. Ia menggunakan metode empiris, observasi dan pengukuran, bukan spekulasi filosofis. Eksperimennya menunjukkan percepatan gravitasi konstan, independen dari massa, yang menjadi dasar hukum Newton 2 F sama dengan ma. Eksperimen dan pemikiran Newton 1660-an sampai 687. Isaac Newton 1643 1727 tidak lakukan eksperimen jatuh langsung seperti Galileo, tapi gunakan pemikiran teoret eksperimen, perhitungan matematis dan verifikasi observasi untuk merumuskan hukum gravitasi universal. Inspirasi utama, apel jatuh 1666 dan data Kepler. Newton mengembangkan selama annus mirabilis di Woolsthorpe saat wabah pes tutup Cambridge. Hukum gravitasi Newton memang sangat hebat dalam menjelaskan berbagai fenomena di alam semesta, tetapi ternyata teori ini juga punya keterbatasan. Pertama, teori Newton tidak berlaku pada benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Dalam kondisi seperti ini, hasil perhitungannya tidak lagi akurat karena waktu dan ruang tidak bersifat mutlak seperti yang dikira Newton. Kedua, teori ini juga tidak mampu menjelaskan gravitasi yang sangat kuat, misalnya di sekitar lubang hitam. Dalam medan ekstrem seperti itu, ruang dan waktu ikut melengkung. Dan disinilah teori relativitas umum Einstein itu menggantikan teori gravitasi Newton. Namun, dalam pandangan umum fisika, teori relativitas Einstein itu tidaklah menggantikan teori gravitasi Newton, melainkan menyempurnakannya. Nah, meskipun memiliki batas, hukum Newton tetap sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghitung orbit satelit, roket, atau benda yang jatuh di bumi, rumus Newton masih jadi dasar utama. Jadi, teori ini bukan salah,
hanya berlaku dalam batas-batas tertentu dan tetap menjadi pijakan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dari teori gravitasi, kita belajar bahwa setiap hal di alam punya keseimbangan, termasuk fenomena pasang surut air laut yang diatur oleh gravitasi bulan dan bumi. Nah, yang perlu kita pertanyakan, apakah pengetahuan tentang pasang surut air laut ini selalu membantu semua masyarakat? Atau justru bisa menimbulkan kerugian ketika dieksploitasi untuk proyek tertentu? Nah, pengetahuan tentang pasang surut air laut sebenarnya sangat membantu masyarakat, terutama bagi nelayan tradisional dalam menentukan waktu melaut yang aman dan efisien. Pengetahuan ini juga sangat berguna dalam perencanaan pelabuhan dan mitigasi bencana seperti banjir. Tapi, di sisi lain, pengetahuan ini bisa juga menjadi merugikan bila digunakan hanya untuk kepentingan ekonomi tertentu, seperti proyek reklamasi atau pembangunan industri besar di pesisir yang justru merusak ekosistem laut dan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Jadi, pengetahuan ilmiah seperti ini perlu kita gunakan dengan bijak dan berkeadilan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak. Karena ilmu akan bernilai jika digunakan untuk kebaikan bersama. Teori gravitasi Newton juga memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG ke-14, yaitu Life Below Water atau ekosistem lautan. Melalui hukum gravitasi, Newton menjelaskan bahwa gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi menyebabkan terjadinya pasang surut air laut. Pemahaman ilmiah ini sangat penting dalam pengelolaan sumber daya laut karena membantu ilmuwan dan nelayan untuk memprediksi waktu pasang surut, menentukan aktivitas pelabuhan, serta menjaga ekosistem pesisir agar tetap seimbang. Jadi, penerapan teori gravitasi tidak hanya memperluas pengetahuan kita tentang fenomena alam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan lingkungan laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan mendukung tercapainya tujuan SDG ke-14. Dengan memahami gravitasi, kita tidak hanya belajar tentang gaya tarik antar benda, tetapi juga belajar mengenai ilmu pengetahuan bisa digunakan untuk menjaga keseimbangan kehidupan di bumi ini.